Bab 56, Langkah Hantu yang Membingungkan. Zuo Fan menatap Sue Wanlong, berpikir keras mencari cara untuk menghabisi musuhnya. Sue Wanlong juga sama, namun matanya tampak hilang. Dia tidak melihat keraguan-raguan dari Zuo Fan, melainkan ejekan telanjang. Ini bukan bagaimana seorang pembudidaya kondensasi Qi seharusnya menatap seorang ahli tempering tulang. Itu lebih mirip dengan binatang buas yang menatap mangsanya, dan dia tidak menyukainya sedikit pun. Ditatap oleh seseorang yang lebih lemah dariku terasa seperti aku kehilangan semua rasa hormat. Dia memutuskan untuk bergegas menyerang dan menyerang anak ini. Tapi Zuo Fan mendahuluinya dan berlari untuknya terlebih dahulu. Langkah kedua. Tindakan tiba-tiba Zuo Fan mengejutkannya, tetapi segera mengingat siapa dia. Bahkan jika itu melawan Pang, dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri. Apalagi, hanya Savage Moon yang menjadi ancaman baginya. Jika dia memperhatikannya, dia akan baik-baik saja. Tidak masalah bertahan 10 langkah. Jika pikirannya diketahui orang lain, itu akan membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Dalam pertarungan antara ahli Pickbone Tempering dan anak Qi Condensation, mantan yang mengira ini hanyalah permainan kucing dan tikus sekarang berpikir bagaimana bertahan dari 10 gerakan. Siapa sih yang kuat dan siapa yang lemah? Dan yang lebih penting, siapa sih yang menyuruhnya bertaruh 10 langkah? Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal sepele seperti Zuo Fan yang telah berubah menjadi cahaya perak. Melihat cahaya perak mendekatinya, Sue Wanlong meledak dengan kekuatan dan mundur. Dapat dikatakan bahwa dia mewaspadai Savage Moon, tetapi dia bahkan lebih takut bahwa dia akan membuat adegan yang memalukan. Sue Lin, yang terlempar ke bawah, terbatuk 2 kali lalu menatap dengan kaget, "Ayah, kamulah yang mengungkit taruhan 10 langkah, bukan sebaliknya." Wajah Sue Wanlong membeku, gatal untuk berlari dan menendang pantat putranya dengan sangat baik. "Bisakah kamu menjadi lebih tidak sadar? Mainan anak ini tajam dan kamu ingin aku bermain-main dengan kematian." Sue Lin tidak mengetahui perjuangan ayahnya dan terus bersorak. Tapi wajah Sue Wanlong semakin pucat. Zuo Fan bahkan tidak sempat menyentuh pakaian Sue Wanlong dalam 5 langkah pertama. Tapi dia melihat niat Sue Wanlong dan menjadi berani. Dengan seringai maniak, Zuo Fan menyatakan, "Langkah ke-6. Dia mempercepat serangan lain sementara Sue Wanlong bersiap untuk menghindar. Tapi kali ini, Zuo Fan melangkah ringan dan berubah menjadi 3 sosok mengelilingi Sue Wanlong. 3 lampu perak mendekati Sue Wanlong dengan sikap mengancam dari berbagai arah. Sue Wanlong terkejut, tapi sebagai ahli Pickbone Tempering, dia tidak kehilangan ketenangannya. Dia menendang tanah dan membuatnya meledak. Kekuatan itu membantunya menghindar ke belakang, hampir cukup untuk menghindari pengepungan. Tapi Zuo Fan mencibir dan melangkah lagi. Suara mendesing. Gambar-gambar itu menghilang. Namun, Zuo Fan muncul dari belakang Sue Wanlong dan melewati telinganya. Seni bela diri peringkat rendah, langkah hantu yang membingungkan. Keduanya berhenti lagi, dengan Zuo Fan berdiri 3 meter dari lawannya sambil tersenyum. Sue Wanlong berdiri di sana menyaksikan sehelai rambut hitam melayang di depannya. "Aku kalah." Dia tidak bisa mempercayainya. Apa yang dimaksudkan sebagai ujian bagi anak itu, berakhir dengan kekalahan totalnya di langkah ke-6. Dia tidak merasakan Zuo Fan di belakangnya, tetapi karena Zuo Fan juga bisa memotong rambutnya, itu bisa saja kepalanya. Dengan kata lain, Zuo Fan bersikap lunak padanya. Sue Wanlong menelan ludah. Dia akan habis-habisan dari langkah kedua. Tapi meski begitu, mustahil. Pengemis dan Sue Lin berteriak bersamaan. Mereka merasa sulit untuk menerima bahwa ahli yang begitu kuat kalah dari rekan mereka. "Ayah, kamu pasti sengaja pergi dengan santai, kan?" Sue Lin berlari ke sebelah Sue Wanlong dengan harapan di matanya. Tapi Sue Wanlong tidak berkomentar. Zuo Fan memperhatikan mereka dengan dingin, tentu saja kepala klan Sue bersikap santai. Langkah pertamanya hanyalah sebuah ujian, tanpa niat membunuh. "Jika ayah tidak pergi dengan mudah, kamu akan mati." Sue Lin menggenggam sedotan di sini ketika dia menjulurkan dagunya untuk mengejek. Tapi Zuo Fan hanya mencibir, "Maaf sekali, ayahmu tidak habis-habisan." Tapi jika dia melakukannya, kepalanya pasti sudah tergeletak di tanah sekarang.
Zuo Fan tidak mengatakan untuk menakut-nakuti orang. Meskipun upaya pertamanya dengan Blood Infant gagal, itu hanya berarti dia kehilangan inisiatif sepenuhnya. Dan itu tidak berarti kehilangan kesempatan untuk membunuh Sue Wanlong. Seorang ahli bom tempering tidak memiliki kecepatan dibandingkan dengan seorang ahli surga yang mendalam. Dengan bantuan Savagemon, kecepatan Zuo Fan menyamai ahli tempering tulang. Jadi, dia masih punya peluang dengan kecepatannya. Yang tersisa kemudian adalah memberikan pukulan mematikan pada waktu yang tepat. Jika Zuo Fan berada di lapisan keempat kondensasi Qi, itu tidak mungkin. Tapi di lapisan kelima, dia bisa menggunakan seni bela diri peringkat roh. Dan yang pertama dia latih adalah Misty Ying Phantom Step. Ini bukan seni bela diri biasa, tapi yang berasal dari 9 catatan rahasia Serenities, seni bela diri langka yang memanfaatkan keunggulan Arai. Bagian hantu tidak penting, tapi sangat penting untuk memancing lawan. Langkah pembunuhan yang sebenarnya datang dari jalan yang membingungkan yang dia gunakan untuk menarik lawannya. Dengan seni bela diri ini, Zuo Fan dapat berteleportasi kemana saja dalam jarak dekat. Selama pertarungan mereka, hantu mengambil semua perhatian Sue Wanlong dan membuatnya mengabaikan kemunculan tiba-tiba Zuo Fan di belakangnya. Jika Zuo Fan merasakan niat membunuh dalam pertarungan mereka, dia akan memenggal kepala Sue Wanlong. Sue Wanlong sangat jelas dalam hal ini dan menerima kekalahannya. Zuo Fan, sambil menghela nafas, Sue Wanlong menatapnya dengan serius, "Kamu adalah pemuda paling andal yang pernah kulihat. Aku akan meninggalkan Ning'er bersamamu. Jangan gagalkan dia." Zuo Fan bingung, apa yang dia maksud dengan itu. Tapi Sue Wanlong tidak menjelaskan dan memeluk pengemis kecil itu. "Ning'er, pergi dan jangan kembali. Ikuti mimpimu." "Ayah." Pengemis kecil itu menangis di sungai. Zuo Fan menyaksikan dengan kaget, "Ayah, kapan Sue Wanlong memiliki putra ketiga?" Tapi segera, dia berteriak, "Tunggu, kamu nona muda ketiga, Sue Ningxiang." Memutar matanya, Sue Wanlong menepuk pundak Zuo Fan, "Nak, kupikir kamu pintar, tapi kamu baru mengetahuinya sekarang. Ngomong-ngomong, kamu sendiri yang mengatakan bahwa dia milikmu, jadi aku meninggalkannya dalam perawatanmu. Jika saya mengetahui bahwa Anda menganiaya putri saya dengan cara apapun, saya akan memeras hidup Anda dari tubuh Anda." "Mustahil. Apa yang terjadi di sini?" Zuo Fan ternganga. Selama ini dia melawan ayah pengemis kecil itu dan nyaris mengakhiri seluruh keluarganya. Sudah jelas sekarang kenapa dia selalu memelototiku dengan penuh kebencian. Sambil menghela nafas, Sue Wanlong menatap putrinya yang robek untuk terakhir kalinya dan pergi bersama Sue Lin. Setelah pergi agak jauh, Sue Lin berkata, "Ayah, jika kita tidak mendapatkan Ning'er kembali, bagaimana kita menjelaskannya ke lembah neraka?" "Tenang, aku punya cara." Sue Ningxiang. Zuo Fan melangkah ke depan pengemis kecil itu dan melemparkan topinya. Rambut halus hitam legam mengalir. Pengemis kecil, yang masih menangis saat melihat ayahnya pergi, berteriak ketika ini terjadi dan buru-buru memegangi kepalanya. Dia menghadapinya dengan wajah memerah tetapi tidak menatap matanya. "Nona Ning, apa permainanmu? Di sini aku bertengkar dengan ayahmu berpikir untuk membantumu melampiaskan amarahmu, tetapi sebenarnya itu sia-sia." Sue Ningxiang mundur 2 langkah, bergumam sambil melihat wajahnya yang marah, "Kakak Zuo, jangan marah. Saya hanya ingin meninggalkan kota sementara Anda ingin pergi ke Abyss Mountain Range. Kita masing-masing akan mendapatkan apa yang kita inginkan." Zuo Fan terkejut, kemudian lagi, dia benar. "Selama aku mendapatkan apa yang kuinginkan, siapa yang peduli jika mereka adalah keluarga musuh bebuyutan? Masing-masing mendapatkan apa yang dia inginkan. Misi ini berbicara alasan. Akankah saya, Kaisar Iblis, marah karena dia berbohong kepada saya? Pokoknya, ini tidak ada hubungannya denganku." Tapi sekali lagi Zuo Fan terkejut. "Sejak kapan aku begitu emosional?" Dengan cemberut, Zuo Fan mengingat semua yang terjadi sejak kelahirannya kembali. Dia kemudian menyadari bahwa berhubungan dengan klan Luo selama beberapa bulan terakhir membuatnya menunjukkan perhatian kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan tanpa sepengetahuannya. Ini sama sekali bukan cara seorang kultivator iblis bertindak. "Sialan, aku tidak butuh perasaan tidak berguna ini. Saya harus berubah."
Saya harus. Zuo Fan mengingatkan dirinya lagi dan lagi. Wajahnya kemudian berubah tenang, tanpa emosi apapun. Sue Ningxiang, ayo pergi. Zuo Fan menunjuk ke gua dan berkata dengan nada dingin, setelah aku selesai dengan pegunungan Albis, aku akan membawamu keluar. Pada saat itu, kesepakatan kita selesai. Sue Ningxiang menatapnya lama lalu mengangguk. Perilaku Zuo Fan berubah terlalu cepat seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Pertama-tama, Zuo Fan bukanlah pria yang baik dalam pikirannya, tetapi sekarang dia menjadi tidak baik atau buruk, tetapi dingin dan tidak berperasaan. Bersambung. Bab 57, Kolam Mata Air Emas. Pegunungan Albis, jauh di dalam hutan. Di semak-semak terpencil, seekor kelinci sedang mengunyah rumput berair yang lembut. Tiba-tiba, kelinci menegakkan telinganya dan lari. Sesaat kemudian, sebuah tangan hitam terulur dari tanah diikuti oleh pengemis kecil yang merangkak perlahan. Tapi saat dia merangkak, dia terlempar keluar dengan suara keras, seolah ada telapak tangan yang menamparnya. Keluar sudah. Zuo Fan merengut dan keluar setelah pengemis itu terbang. Dia sama kotornya dengan pengemis itu dan tampak seperti baru saja merangkak melalui tambang batu bara yang sempit. Terowongan itu berkelok-kelok dan panjangnya hampir setengah mil, juga lembab dan berbau busuk. Dia tidak bisa mengerti seumur hidupnya apa hebatnya bermain di tempat ini sebagai anak-anak. Sue Ningxiang bangkit, menggosok pantatnya dan kemudian memelototinya, kamu yang terburuk. Saya tunjukkan jalannya dan ini adalah ucapan terima kasih saya. Ya, aku bajingan. Zuo Fan tidak berdebat dengannya dan matanya terkelupas, mengamati sekeliling saat dia mendengar raungan binatang spiritual yang jarang. Dia sekarang tahu bahwa ini memang pegunungan Albis. Melihat penampilannya yang kotor, dia menggelengkan kepalanya dan menoleh ke Sue Ningxiang, hei, apakah ada sungai di dekat sini? Memutar matanya, Sue Ningxiang mulai berjalan, ikuti aku. Zuo Fan tersenyum dan mengikutinya. 15 menit kemudian, suara air mencapai telinga mereka. Dia bangkit dan melaju. Matanya segera dihadiahi pemandangan sungai lebar yang mengalir dengan air jernih dan ikan-ikan kecil. Dengan teriakan, Zuo Fan melompat meskipun ada seorang wanita. Pakaiannya kemudian terbang keluar. Sue Ningxiang mencambuk tubuhnya karena malu dan membentak, kamu bajingan, apa yang kamu lakukan? Bagaimana menurutmu, mandi? Zuo Fan mendengus saat dia mandi tanpa mempedulikan kehadirannya, aku akan keluar setelah selesai. Lakukan apa yang kamu inginkan. Jika kamu mau, kita bisa mandi bersama, aku tidak keberatan. Sialan, siapa yang mau mandi denganmu? Sue Ningxiang tidak berbalik, hanya bergumam kesal, tak tahu malu. Zuo Fan mendengarnya dengan keras dan jelas. Jika pembudidaya setan peduli dengan reputasi, lalu apa pembudidaya yang benar? Seperempat jam kemudian, Zuo Fan keluar dari sungai dan mengenakan jubah baru dari cincinnya. Dia menepuk bahu Sue Ningxiang, ayo pergi, di mana pasir berlian akan muncul. Sue Ningxiang sedikit gugup melihat Zuo Fan ingin pergi. Dia berdiri di sana dengan ragu-ragu dan terlalu malu untuk berbicara. Zuo Fan mengangkat alis, apa? Tunjukkan jalannya. Bukankah kita sudah membuat kesepakatan? Tetapi, Sue Ningxiang bergumam dengan malu-malu, aku belum mandi. Alis Zuo Fan berkedut dan dia memperlihatkan senyum misterius, aku menyuruhmu untuk mandi tapi kamu menolak. Karena Anda belum maka itu saja. Aku juga tidak akan menghindarimu. Tetapi, Sue Ningxiang bahkan lebih malu sekarang. Dia menyamar untuk kabur dari rumah. Tapi dia perempuan, dan perempuan menyukai kecantikan, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan dirinya tetap kotor. Zuo Fan juga tahu ini, tapi dia hanya menggodanya. Siapa yang menyuruhnya menipuku? Sue Ningxiang bergoyang dari satu kaki ke kaki lainnya tetapi tidak berbicara. Tapi ketika dia menangkap senyum tipis Zuo Fan, dia tahu dia sedang menggodanya. Kesal, dia melemparkan topinya ke wajahnya dan berjalan ke sungai. Tapi setelah beberapa langkah, dia berbalik untuk memperingatkan Zuo Fan, kakakmu sebaiknya tidak mengintip. Zuo Fan mengejek saat dia pergi, aku tidak tertarik dengan buah mentah. Mentah. Sue Ningxiang terkejut, lalu menatap dadanya dan mendorongnya keluar dengan tidak yakin, di mana aku belum matang.
Tapi Zuo Fan sudah menghilang di antara pepohonan. Sue Ningxiang cemberut dan kembali ke sungai dengan hati muram. Setengah jam kemudian, Zuo Fan berbaring tanpa beban di semak-semak, memegang sedotan di mulutnya dan memikirkan tindakan selanjutnya. Semak-semak di sekitarnya bergerak pada saat itu dan Zuo Fan menoleh sambil tersenyum. "Oh, kamu akhirnya selesai. Nona kecil, bisakah kita pergi sekarang?" "Ya." Dengan jawaban malu-malu, semak-semak itu disingkirkan. Seorang gadis halus berpakaian putih perlahan berjalan keluar. Dia tidak cantik, tetapi dia memiliki aura yang hidup tentang dirinya. Dia seperti buket bunga segar dan murni. Bahkan Zuo Fan dikejutkan oleh citranya. Dia tidak berpikir bahwa pengemis kecil yang kotor dari sebelumnya akan berubah menjadi angsa yang lembut. Sue Ningxiang sedikit memerah karena tatapannya yang terus-menerus. Dia terbatuk dan Zuo Fan tersenyum malu. Nona Sue, tolong pimpin jalan." Mengubah tingkah lakunya setelah bertemu dengan seorang primadona, Zuo Fan mulai sedikit membenci dirinya sendiri. Sejak kapan aku menjadi begitu tak tahu malu? Namun hasil akhirnya adalah dia merasa menyegarkan berjalan berdampingan dengan seorang primadona. 2 jam kemudian, Sue Ningxiang membawanya ke puncak bukit. Zuo Fan bingung, karena pasir berlian keluar, seharusnya ada banyak orang di sekitar. Kenapa sepi? Sue Ningxiang menggelengkan kepalanya dan memutar matanya. "Kakak Zuo, kupikir kamu pintar. Kenapa kamu tiba-tiba begitu bodoh?" Zuo Fan memperhatikannya dengan skeptis. "Jika kita masuk sekarang, kita akan tertangkap. Itu sebabnya aku membawamu ke sini." Sue Ningxiang menarik tangan Zuo Fan dan pergi lebih tinggi ke atas bukit dan menunjuk, itu adalah tempat di mana pasir berlian akan meletus. Melihat ke atas, Zuo Fan melihat banyak sosok, 50 jumlahnya, mempertahankan sebuah kolam. Kolam itu sepertinya terhubung ke mata air panas saat menggelegak. Di tengah, di atas batu yang muncul dari air, duduk seorang tetua berambut putih berjubah abu-abu dengan mata tertutup. Udara di sekelilingnya hangat tetapi uap dari mata air panas menghilang semakin dekat dengannya. Sedemikian rupa sehingga bahkan rambutnya pun tidak basah. Kultivasi yang begitu dalam, apakah dia ahli surga yang mendalam? Zuo Fan mengerutkan kening karena panik. Tiba-tiba, tetua itu membuka matanya dan melihat ke arah Zuo Fan. Matanya tajam dan mendarat seperti kilat di posisinya. "Turun." Zuo Fan menarik Sue Ningxiang untuk berbaring di atas batu saat keringat dingin mengalir di sekujur tubuhnya. Naluri yang tajam, dia pasti ahli surga yang mendalam. Benar. Sue Ningxiang mengangguk, dia adalah sesepuh lembah neraka yang mengawasi kota hamparan biru selama belasan tahun terakhir. Bulan lalu dia menemukan bahwa kolam mata air emas melepaskan banyak pasir berlian dan sejak saat itu terus berjaga di sini. 50 orang di sekitarnya juga ahli tempering tulang. Zuo Fan mengangguk. Sebelum pasir intan meletus, itu akan menyebabkan arus emas yang mengalir. Tapi arus emas yang mengalir hanya akan mengandung sejumlah kecil pasir berlian. Tapi 3 bulan dari saat itu, pasir intan pasti akan meletus. Untuk mendapatkan semua pasir berlian sebelum yang lain, mereka menempatkan penjaga. Tapi siapa bilang pasir berlian akan meletus dari sini? Zuo Fan mengerutkan kening saat dia berpikir. Dengan kekuatannya, dia tidak punya harapan untuk mencuri pasir berlian, kecuali... Matanya berkilat dan menarik Sue Ningxiang dari puncak bukit. "Apa, kamu punya cara?" Melihat Zuo Fan percaya diri, Sue Ningxiang terkejut. Dia sudah terkejut bahwa dia bisa mengalahkan keluarganya, tetapi bisakah dia juga memiliki kekuatan untuk menang melawan pembudidaya surga yang mendalam dan tim ahli tempering tulang? Zuo Fan menggelengkan kepalanya, "Jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, kalahkan mereka. Ayo pergi, saya ingin Anda menemukan hewan peliharaan kecil untuk saya." Sue Ningxiang bingung. Di kolam mata air emas, mata sesepuh dipenuhi dengan kebingungan, apakah saya salah merasakan? Pada saat yang sama, di Blue Expanse City, Sue Wanlong membawa pulang sosok kotor Sue Lin. Di aula utama klan Sue duduk seorang lelaki tua keriput di kursi kehormatan, mengawasi keduanya. Lalu dia tiba-tiba melompat berdiri. "Bagaimana itu? Apakah Anda membawa Ninger? Apakah Anda berurusan dengan pelakunya yang melukai Ganger?"
Sambil menghela nafas, Sue Wanlong menggelengkan kepalanya. Ayah, aku membiarkan mereka pergi. Anak itu tidak buruk, jadi saya mempercayakan Ning'er padanya. Adapun dia melukai Gang'er, dia tidak tahu apa-apa. Selama dia merawat Ning'er, saya tidak keberatan. Apa? Pria itu adalah Ning'er? Pria tua itu menyemburkan kaget. Mengangguk, Sue Wanlong berkata, anak itu berkata bahwa Ning'er adalah miliknya. Ning'er juga bersedia, jadi kita bisa berasumsi begitu. Bodoh. Orang tua itu menamparkan meja sambil melolong. Wanlong, tidak peduli siapa anak itu, bahkan jika kamu mengabaikan apa yang dia lakukan pada Gang'er, Ning'er tidak akan pernah bisa dibawa pergi. Kamu tahu jika dia pergi, klan Sue kita. Meskipun dia marah, matanya menunjukkan kesedihan. Sue Wanlong menatap ayahnya dengan mata tegas saat dia berkata, ayah, biarkan Ning'er pergi. Saya akan bertanggung jawab penuh. Kamu brengsek, bisakah Anda menjaga keamanan tua dan muda? Lelaki tua itu meraung, Wanlong, aku tahu kamu mencintai putrimu, tapi kamu pikir aku tidak. Tapi klan Sue. Sambil mendesah, wajah lelaki tua itu mengeras, kemana mereka pergi? Sue Wanlong kesal, tapi masih berbicara sambil menutup matanya. Albis Mountain Range. Suara mendesing. Dalam sekejap, lelaki tua itu menghilang. Bersambung. Bab 58, Pria Misterius. Zuo Fan dan Sue Ningxiang sedang mencari melalui semak-semak di pegunungan Albis. Sue Ningxiang gelisah, tidak tahu kemana dia akan pergi dengan ini. Zuo Fan tiba-tiba berteriak kegirangan dan mengulurkan sesuatu yang kotor, menemukannya. Sue Ningxiang berkedip karena penasaran pada benda itu. Ada apa? Apa fungsinya? Ubi. Zuo Fan tersenyum samar dan melanjutkan, satu hal yang paling disukai oleh burrowing mouse binatang spiritual tingkat 1. Mata Sue Ningxiang berkilat dan berteriak, rencana bagus, kamu ingin menggunakan burrowing mouse untuk membuat terowongan dan mencuri pasir berlian. The Burrowing Mouse tidak tahu cara bertarung dan bahkan seorang kultivator yayasan pendirian dapat menangkapnya dengan mudah. Tapi keterampilan menggali tidak ada duanya. Hanya satu dari makhluk ini yang bisa menggali pegunungan sepanjang 1000 mil dalam 1 jam. Zuo Fan tidak menjawab dan menunjukkan senyum tipis. Sue Ningxiang merasa lebih curiga sekarang. Sepertinya tidak ada yang bisa mengungkap pikiran berbahaya Zuo Fan. Sesaat kemudian, Zuo Fan membawa Sue Ningxiang jauh dari kolam mata air emas dan membuat api di mana dia melemparkan ubi jalar. Segera, aroma manis tercium sejauh 100 mil. Banyak binatang spiritual mengangkat kepala mereka dan mulai mencari sumbernya. Zuo Fan membawa Sue Ningxiang untuk menyergap di dekatnya, mata mereka tertuju pada api. Semak-semak bergemerisik dan banyak makhluk spiritual, besar dan kecil, mendekati api. Mereka mendorong gumpalan hitam ke dalam api, ingin mencari tahu dari mana bau harum itu berasal, tetapi tidak berhasil. Zuo Fan diam-diam tertawa dan tersenyum pada Sue Ningxiang. Nyatanya, keduanya mengambil ubi jalar yang sudah matang sejak lama, mereka hanya membiarkannya cukup di dalam untuk mengeluarkan baunya yang manis dan menarik tikus burrowing. Jika tidak, makhluk spiritual lainnya akan mengambilnya dan merusak rencana mereka. Semakin banyak binatang spiritual datang dan mencari, tetapi tidak menemukan apapun. Namun, tanah di sebelah api bergerak saat menggembung keluar hingga tidak lebih dari ukuran kepalan tangan. Zuo Fan perlahan berdiri dan bersiap. Tiba-tiba, tonjolan tanah itu terlepas. Makhluk dengan mulut hitam di kepala mungilnya keluar. Itu berkeliaran di sekitar api beberapa kali dan mengendus. Sekarang, Zuo Fan berteriak dalam benaknya saat dia menembak api. Binatang spiritual, yang berkumpul di sekitar api, hanya berada di tingkat 1 dan 2, lari karena kebisingan yang tiba-tiba. Hanya Burrowing Mouse yang tidak menyadari apa yang sedang terjadi, tetapi intuisinya sebagai makhluk spiritual memberinya sedikit wawasan bahwa bahaya sedang mengintai. Ia segera mulai menggerakkan cakarnya, ingin menggali. Tapi sudah terlambat, Zuo Fan sudah melintas di depannya dan meraih ekornya. The Burrowing Mouse berjuang untuk hidupnya dalam kepanikan. Tapi tidak ada jalan keluar dari telapak iblis Zuo Fan. Hehehe, sobat, kamu mau lari? Dengan seringai maniak, Zuo Fan meraih tubuh lemah makhluk itu dan meremasnya.
Itu memekik kesakitan dan mengayunkan cakarnya. Sue Ningxiang tidak tahan lagi dan membawa benda malang itu ke dekat dadanya. Dia menepuknya dan melemparkan mata jahat ke Zuo Fan. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Bagaimana jika kamu menyakitinya? Makhluk spiritual tidak mudah memar. Zuo Fan mendengus, kita harus cepat dan menjinakkannya atau kita tidak akan mendapat kesempatan lagi. Tapi kamu tidak perlu bersikap kasar tentang itu. Klan saya telah memelihara beberapa binatang spiritual kecil sebelumnya dan bahkan jika mereka liar, mereka masih mendengarkan saya. Sue Ningxiang menghibur makhluk malang itu dengan senyum manis. Bukankah itu benar, anak kecil? The Burrowing Mouse sepertinya mengerti dan mengangguk, lalu menatap Zuo Fan. Kutukan, sobat, kamu mendorongnya ke sini. Zuo Fan mengamuk di dalam, gatal ingin menyentuh tusukan itu. Tapi itu tidak mungkin, tidak dengan Sue Ningxiang yang menjaganya seperti harimau betina. Tapi kemudian sebuah ide terlintas di benaknya dan seringai maniaknya kembali. The Burrowing Mouse menggigil saat melihatnya dan bersembunyi di dada Sue Ningxiang. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Sue Ningxiang memperingatkan Zuo Fan saat dia melangkah mundur. Wajahnya berubah menjadi senyuman lembut saat sebuah labu muncul di telapak tangannya. Tidak apa-apa. Aku tidak akan menyakiti si kecil. Saya hanya ingin menelan sesuatu. Kemudian dia mengeluarkan cacing berwarna merah darah dari labu. Itu adalah makhluk iblis yang dia besarkan dengan sangat hati-hati, cacing darah Frigid Pool. Makhluk apapun yang menelannya tidak punya pilihan selain mendengarkan perintahnya atau kutukan darah akan merenggut nyawa mereka. Jika bukan karena masalah waktu, dia tidak akan mau menyia-nyiakan cacing darah pada makhluk spiritual tingkat 1. Apa itu? Sangat menjijikkan. Sue Ningxiang mengerutkan kening dan mundur selangkah lagi. The Burrowing Mouse juga merasakan bahaya dan bersembunyi di dadanya. Zuo Fan sangat serius, kami memiliki dua cara untuk menjinakkan si kecil dengan cepat. Entah biarkan aku melatihnya selama sehari, atau dia memakan ini. Sue Ningxiang melihat wajah Zuo Fan dan dia tahu jika dia menolak, dia akan menggunakan kekerasan. Tak berdaya, Sue Ningxiang mengeluarkan Burrowing Mouse dan menepuk kepalanya. Anak kecil, lebih baik jika kamu memakannya. Meskipun sedikit menjijikkan, itu lebih baik daripada mendarat di tangan orang itu. Sue Ningxiang berkata sambil berjalan menuju Zuo Fan. Dengan senyum sinis, Zuo Fan mendekatkan Bloodworm ke mulut Burrowing Mouse. Makhluk itu berjuang tetapi tidak ada gunanya. Cacing darah hendak memasuki mulutnya. Namun, pada saat itu, terdengar suara deru. Zuo Fan mendorong Sue Ningxiang menjauh saat dia mundur sendiri. Hati-hati. Cahaya dingin melintas di antara mereka. Sinar yang membekukan hampir menyentuh jari Zuo Fan saat memotong Bloodworm yang menggeliat menjadi dua. Dia menyadari niat membunuh yang terkandung dalam sinar itu. Zuo Fan menoleh untuk melihat seorang pemuda jangkung tidak sampai 10 meter jauhnya. Dia terlihat berusia 20 tahun dan memiliki wajah yang tampan. Matanya bersinar dingin, seperti sepasang bilah tajam, pada mereka berdua. The Burrowing Mouse menjerit beberapa kali dan lari dari tangan Sue Ningxiang dan memanjat tubuhnya ke bahunya. Itu, punya master, Zuo Fan merengut. Pemuda itu mendengus pada keduanya. Kalian berdua berani menatap hewan rohku. Maaf, itu tidak sengaja. Zuo Fan menghentikan penjelasan Sue Ningxiang dengan lambaian tangan dan mendorongnya ke belakang. Tidak masalah apakah dia memiliki master atau tidak. Kami membutuhkannya hari ini. Hahaha, kata-kata besar. Pemuda itu mencibir. Satu serangga berada di lapisan kelima dari kondensasi Qi, sedangkan yang lainnya di lapisan keempat. Namun Anda masih ingin menjinakkan apa yang menjadi milik saya. Baiklah, kurasa aku harus menghabisimu. Kita akan lihat tentang itu. Mencibir, Zuo Fan menyerbu pemuda itu saat Savage Moon melintas di tangannya. Harta karun iblis kelas 3. Mengangkat alis, pemuda itu kehilangan penghinaan yang dia miliki sebelumnya. Harta karun iblis ini adalah ancaman bagi hidupnya. Dan dalam semua ajaran yang dia terima, seseorang harus keluar semua tanpa menghiraukan musuh. Matanya berbinar saat dia berlari ke arah Zuo Fan, tangannya berkelebat dan sekarang memegang sebuah pedang panjang.
Dalam sekejap, dunia tampak membeku. Langit dan bumi seakan menghilang saat cahaya yang berkelap-kelip dimuntahkan dari pedang. Jaring kosong. Suara mendesing. Zuo Fan tiba-tiba melambat di tengah serangannya. Bahkan sekelilingnya lamban sementara satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah pedang panjang. Seni bela diri peringkat mendalam, lapisan ketujuh tahap tempering tulang, dan senjata spiritual tingkat keempat. Menyipitkan mata, Zuo Fan mulai menganggap ini serius. Pemuda ini tidak rata-rata. Sudah cukup sulit untuk mencapai kultivasi seperti itu di usianya, tetapi dia juga telah memahami seni bela diri tingkat tinggi dan menggunakan senjata spiritual kelas 4. Di Kekaisaran Tianyu, jarang ada orang seperti dia bahkan di 7 rumah bangsawan. Dan itulah jawabannya. Pria ini bisa menjadi murid inti dari 7 bangsawan, bahkan mungkin seorang pewaris. Hari ini Zuo Fan menyinggung perasaannya dan besok masalah akan datang. Satu-satunya pilihan adalah membunuhnya. Dalam sekejap, mata Zuo Fan meledak dengan niat membunuh. Pemuda itu terkejut. Bukankah aku yang memegang keuntungan? Mengapa anak ini melepaskan niat membunuh yang begitu kental? Apakah dia pikir dia benar-benar bisa membunuhku? Namun, saat berikutnya, tindakan Zuo Fan membuatnya pucat. Meskipun mengetahui bahwa dia melambat, Zuo Fan hanya mengambil satu langkah dan berubah menjadi 5 gambar dirinya sendiri. Mencibir, pemuda itu menyeringai, menurutmu kamu bisa bertindak keras dengan gerakan membunuh tingkat dasar seperti itu? Pedang pemuda itu berubah menjadi 5 dan menghantam setiap sosok. Tetapi pada saat itu, suara Zuo Fan datang dari belakangnya. Keterampilan pedang yang bagus, sayang sekali kau bertemu denganku. Pemuda itu melompat ketakutan, kapan dia berada di belakangku. Di saat bahaya yang mengancam ini, dia menikam ke belakang. Tujuan seni pedang itu sempurna, menargetkan dada Zuo Fan. Zuo Fan menunduk dengan tenang, dengan sedikit pujian di hatinya, sayang sekali ini sudah berakhir. Suara mendesing. Zuo Fan mengabaikan pedang yang mengarah ke dadanya dan menebas pinggang pemuda itu. Jika ini terus berlanjut, itu akan berakhir dengan Zuo Fan terluka parah dan pemuda itu mati. Luka untuk membunuh, layak. Bersambung. Bab 59, Sword Marquise Abode dari 7 bangsawan. Ding. Zuo Fan menebas dengan kekuatan penuh, tetapi pekikan logam bergema dan Savage Moon bangkit kembali. Dia menyipitkan mata saat hatinya panik, Pang ini memiliki armor spiritual selain senjata spiritual. Tetapi waktunya bahkan tidak membuatnya berpikir. Pedang pemuda itu semakin dekat ke dadanya. Dalam skenario luka untuk membunuh ini, lawannya tidak akan terluka sementara dia terlalu terluka untuk melanjutkan pertempuran. Sial, aku salah perhitungan kali ini. Zuo Fan diam-diam mengutuk dan menggunakan rebound Savage Moon untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Bukan seumur hidupnya dia mengira bajingan aneh ini sekaya ini. Bahkan seorang penatua dari lembah neraka memiliki satu harta setan yang terbaik. Tapi bajingan ini di sini memegang satu sambil memakai yang lain. Siapa dia? Bam! Dengan tidak ada lagi waktu untuk berpikir, Savage Moon Zuo Fan dan pedang emas saling menyerang. Dengan suara keras, Zuo Fan terbang mundur karena kekuatannya. Darah di dadanya mengalir tak menentu dan memaksanya memuntahkan darah. Dia menabrak tanah dan Savage Moon berdentang di sampingnya menjadi 2. Alisnya menggigil saat dia berbalik serius. Dia memiliki baju besi spiritual kelas 4 yang tidak bisa dilewati oleh bayi darahku. Satu-satunya cara untuk menyakitinya adalah dengan Savage Moon. Tapi Savage Moon sekarang hancur berkeping-keping. Ini adalah pertama kalinya sejak kelahirannya kembali Zuo Fan bertemu dengan bahaya yang begitu besar dalam hidupnya. Pemuda itu berada di lapisan ke-7 tahap tempering tulang, memiliki senjata spiritual, memiliki baju besi spiritual, dan bahkan seni bela diri peringkat yang mendalam. Aku tidak bisa menembus pertahanannya dan aku hanya bisa menerima pukulan. Tapi bagian terburuknya adalah, pemuda itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan seseorang yang lebih lemah. Semua orang takut dengan tipe yang serius. Ini akan membuat dia semakin sulit untuk membuat kesalahan untuk saya eksploitasi. Bagaimana cara melawannya? Zuo Fan menatap sosok itu sementara dahinya menjadi dingin karena keringat.
Namun siapa yang tahu bahwa kondisi mental pemuda itu mencerminkan dirinya, bahkan mungkin lebih ketakutan. Pemuda itu dikenal sebagai jenius di antara para jenius di klannya. Dia mempelajari pedang sepanjang hidupnya dan tidak pernah kalah. Tapi melawan Zuo Fan, yang lebih lemah, dia selangkah lagi dari kematian bahkan ketika dia mengerahkan segalanya. Jika bukan karena senjata spiritual, dia pasti sudah mati. Mati dari seorang pria yang lebih lemah darinya secara bertahap. Dia tidak bisa melupakan ini. Dia adalah seorang jenius luar biasa yang bisa mengalahkan ahli tempering tulang puncak dalam satu gerakan. Dia adalah penerus klan, bagaimana bisa? Alis pemuda itu berkeringat dan menggertakkan giginya pada Zuo Fan. Saudaraku, siapa namamu? Zuo Fan terkejut dan melihat perubahan di mata pemuda itu, mengira dia tidak akan terus ingin membunuh mereka. Dia menjawab, Zuo Fan. Aku akan mengingatmu. Kita akan menyelesaikan ini saat kita bertemu lagi. Pemuda itu menyarungkan pedangnya, mengambil burrowing mouse-nya, dan hendak pergi. Zuo Fan buru-buru berkata, tunggu. Pemuda itu berhenti, ada apa? Berani saya bertanya kepada saudara, apakah Anda juga di sini untuk pasir berlian? Pemuda itu menatap Zuo Fan, bagaimana jika saya tidak? Zuo Fan tersenyum, jika tidak, mari kita berpisah. Jika ya, mau bekerja sama. Bekerja sama, pemuda itu mengerutkan kening dan menatap keduanya, bagaimana? Bahkan kita bertiga tidak cukup untuk mencuri setitik pasir berlian. Belum lama ini, pemuda ini memandang mereka tidak lebih dari serangga, tetapi kata-katanya barusan menunjukkan rasa hormatnya terhadap kekuatan Zuo Fan sebagai seseorang yang setara dengannya. Zuo Fan menyeringai di dalam. Kita bisa bernegosiasi seperti ini. Kakak punya burrowing mouse, jadi kamu berencana untuk menghindari melawan mereka. Pemuda itu tersenyum, jadi kami memiliki ide yang sama. Saya mengerti mengapa Anda menginginkan pria ini. Tapi burrowing mouse ini milikku. Apa yang bisa kamu bawa jika kita bekerja sama? Cara yang benar menggunakan burrowing mouse. Zuo Fan melanjutkan sambil tersenyum, bagaimana saudara akan menggunakannya untuk mendapatkan pasir berlian? Pemuda itu menyipitkan mata, dan menjawab dengan pertanyaan lain, bagaimana denganmu? Gali terowongan, tunggu pasir berlian meletus, dan kita mencuri beberapa. Sue Ningxiang berbicara tidak pada gilirannya. Tapi tanggapannya hanya membuat keduanya tertawa sampai wajahnya memerah. Dia melotot, mengapa kamu tertawa? Apakah aku salah? Pemuda itu menggelengkan kepalanya, nyonya, mereka memiliki ahli surga yang mendalam, jadi bagaimana cara kerjanya? Anda akan tertangkap bahkan sebelum Anda bergerak. Zuo Fan mengangguk, bagaimanapun, adik perempuanku yang konyol mengajukan pilihan yang harus kita hindari. Bagaimana denganmu? Sue Ningxiang memelototi Zuo Fan karena mengolok-oloknya, tetapi wajahnya menjadi merah lagi karena alasan lain. Pemuda itu berbicara dengan sederhana, tenang, pasir intan didorong oleh bumi yang dalam dan keluar sebagai mata air. Saya akan meminta burrowing mouse menggali terowongan kecil dari jalur utama untuk mengarahkan sebagian pasir intan kepada saya. Zuo Fan bertepuk tangan dan Sue Ningxiang memuji kecemerlangannya, rencana bagus. Pemuda itu tersenyum bangga, tetapi Zuo Fan menggelengkan kepalanya, jika aku jadi kamu, ini juga akan menjadi rencana terbaik. Pemuda itu mengerutkan kening, kamu punya cara yang lebih baik. Hahaha, tentu saja. Mengapa saya harus bekerja dengan Anda jika saya tidak melakukannya? Zuo Fan tersenyum sambil melanjutkan, rencanamu tidak akan memberimu 1/1000 pun. Karena ada begitu banyak jenis lapisan bumi di bawah kita, pasir intan akan tersangkut di sepanjang jalan dan Anda akan mendapatkan lebih sedikit lagi. Kalau begitu, apa idemu? Pemuda itu menatapnya. Dengan senyum misterius, Zuo Fan menjulurkan dagunya, jika saudara mempercayaiku, aku bisa mendapatkan semuanya, tidak meninggalkan apapun ke lembah neraka. Nanti akan kami bagi rata. Apa yang kamu katakan? Bagaimana itu bisa terjadi? Pemuda itu menyaksikan mereka dengan kaget, tetapi Zuo Fan yakin, keahlian saya membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini membuat pemuda itu mengingat seruan dekat Zuo Fan dalam membunuhnya dan mengangguk, baik, aku percaya padamu. Bagaimana kita melakukannya?
Bagus sekali. Zuo Fan tertawa, kami sekarang adalah mitra. Bagaimana saya harus memanggil saudara laki-laki? Xie Tianya. Pemuda itu berbicara keras dan jelas. Zuo Fan mengerutkan kening. Xie, maksudmu, kamu berasal dari 7 rumah bangsawan, Sword Marquise Abode. Melambaikan tangannya, Xie Tianyang tersenyum samar. Tapi mereka semua tahu bahkan jika Zuo Fan tidak bisa menyelesaikannya. Sue Ningxiang menyaksikan pemuda itu untuk waktu yang lama dengan kaget. Klan kelas 2 seperti klan Sue mengandalkan perlindungan 7 rumah bangsawan. Hanya saja dia tidak pernah meninggalkan Blue Expanse City, tidak sekalipun dalam hidupnya, dan satu-satunya orang 7 rumah bangsawan yang dia lihat berasal dari lembah neraka. Oh, saudara Zuo, dari rumah mana kamu berasal sehingga kamu begitu luar biasa? Sue Ningxiang tidak bisa tidak bertanya-tanya karena Zuo Fan masih sangat muda namun tidak kalah kuat dari Xie Tianya. Nyatanya, Zuo Fan bisa saja membunuh murid Sword Marquise Abode ini jika bukan karena baju zirah spiritual. Jadi, Zuo Fan pasti berasal dari latar belakang khusus. Xie Tianyang juga menoleh ke Zuo Fan dengan mata bersemangat. Dia ingin tahu rumah mana yang melahirkan monster seperti itu. Zuo Fan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, aku bukan orang penting, hanya seorang pelayan kecil di klan Luo di kota Wingeze. Pelayan, klan Luo. Keduanya terkejut. Klan Luo, tidak pernah mendengar hal tersebut. Hahaha, cukup normal bagimu untuk tidak mengetahuinya. Klan Luo hanyalah klan kelas 3. Zuo Fan tersenyum. Kali ini, keduanya menatapnya dengan curiga. Mereka tidak akan pernah percaya bahwa klan yang remeh bisa membesarkan ahli seperti itu. Bahkan keluarga kekaisaran dan 7 rumah tidak memiliki banyak orang seperti dia. Saudaraku, jika apa yang kamu katakan itu benar, kamu dipersilakan untuk bergabung dengan Sword Marquise Abode. Mata Xie Tianyang bersinar saat dia menepuk bahu Zuo Fan. Tidak masalah jika Zuo Fan jujur, dia adalah permata yang belum terpoles. Dengan Zuo Fan bergabung dengan Sword Marquise Abode, klan Luo suatu hari akan menjadi klan tingkat 2, bahkan mungkin tingkat puncak kedua dengan bantuan rumah. Sword Marquise Abode pada saat itu akan semakin berkuasa. Untuk salah satu dari 7 rumah bangsawan secara pribadi meminta klan untuk menandatangani perjanjian dengan mereka akan membuat semua klan kecil lainnya menangis jika mereka mengetahuinya. Tapi Zuo Fan hanya meremehkan tindakan ini. Mengetahui kemana arah Xie Tianyang dengan ini, Zuo Fan tersenyum, hehehe, kamu terlambat. Saya sudah menandatangani perjanjian aliansi dengan Paviliun Naga Terselubung. Tetapi jika Sword Marquise Abode ingin menandatangani perjanjian serupa, dengan senang hati saya akan menurutinya. Apa? Zuo Fan baru saja menjatuhkan bom yang mengejutkan 2 lainnya sampai habis. Perjanjian aliansi. Paviliun Naga Terselubung. Mengapa Paviliun Naga Terselubung melakukan ini untuk klan kecil? Bersambung. Bab 60, Arai Panjang 1000 Mil. Sue Ningxiang dan Xie Tianyang lama menatap Zuo Fan dengan skeptis. Dari reaksi Zuo Fan, bisa dikatakan dia mengatakan yang sebenarnya. Tapi berita ini terlalu keterlaluan, bahkan lebih buruk daripada jika langit dan bumi bertukar tempat. 7 rumah bangsawan dapat berdiri bahu-membahu dengan keluarga kekaisaran. Jika mereka menemukan klan dengan potensi besar, menandatangani perjanjian bawahan lebih tepat. Tapi perjanjian aliansi hanya pernah terjadi antara 7 bangsawan. Namun kesenjangan kekuasaan antara rumah dan klan yang dilanggar oleh perjanjian aliansi membuatnya tampak seperti kaisar pergi ke pengemis dan memanggilnya saudara. Tindakan seperti itu akan membuat mereka, 7 rumah dan kaisar, terlihat seperti orang yang dermawan. Tapi ini pada dasarnya tidak mungkin. Bagaimana Zuo Fan melakukannya? Xie Tianyang memperhatikan Zuo Fan dengan cermat tetapi pada akhirnya menggelengkan kepalanya. Saudaraku, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin mengatakannya. Tetapi apakah Anda harus membohongi kami secara terbuka? Sue Ningxiang memutar matanya sambil merengek, Kakak Zuo, kami sudah memberitahumu segalanya tentang kami, sementara kamu masih menyimpan rahasiamu. Ini tidak pantas. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Kebenaran dianggap sebagai kebohongan oleh orang lain dan dia tidak tahu bagaimana menanggapinya. Baiklah, saudara Zuo, lupakan saja.
kami akan berpisah saat ini berakhir, dengan sedikit kesempatan untuk bertemu lagi. Tidak perlu tahu segalanya tentang satu sama lain. Kemudian, Xie Tianyang bertepuk tangan, sebaiknya kita mendengarkan rencana saudara Zuo. Zuo Fan mengangguk sambil tersenyum. Dia sangat menyukai sikap Xie Tianyang. Tidak ada musuh dan teman abadi di dunia, hanya manfaat. Mereka berteman sekarang, berkat tujuan bersama, tapi besok mereka mungkin berada di pihak yang berlawanan. Tidak perlu tahu terlalu banyak tentang satu sama lain. Justru sebaliknya, yang terbaik adalah menyembunyikan rahasia dan melindungi identitas seseorang. Hanya Sue Ningsiang yang cemberut, karena kita disatukan oleh takdir, mengapa kita tidak bisa berteman? Zuo Fan dan Xie Tianyang hanya tersenyum. Zuo Fan kemudian mengambil selembar kertas dari cincinnya dan mulai menulis di atasnya. 15 menit kemudian, sebuah desain aneh menghiasinya. Sue Ningsiang tampak bingung, sementara Xie Tianyang merasa semakin heran dengan setiap sapuan kuas. Ini. Xie Tianyang menyaksikan desain yang telah selesai dengan kaget, arai kelas 1. Tetapi aku belum pernah melihat yang ini seumur hidupku, dan aku telah melihat bagianku yang adil. Zuo Fan diam-diam mengangguk. Xie Tianyang berasal dari 7 rumah, dan seperti Long Kui, dia telah mempelajari susunan sejak usia muda. Tetapi beberapa bagian dari susunan ini berasal dari zaman kuno dan tidak terlihat hari ini. Dengan demikian, dia tidak dapat memahami arai sepenuhnya. Xie Tianyang mempelajari desainnya untuk waktu yang lama, lalu menatap Zuo Fan dengan tatapan tegas, kamu dari 7 rumah, tidak, bahkan mungkin kekaisaran. Dia tidak yakin, karena semakin dia mengenal Zuo Fan, semakin dia takut akan bakat Zuo Fan. Sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa memastikan rumah mana yang dimiliki Zuo Fan. Dia bahkan merasa ketujuh rumah itu tidak bisa membangkitkan bakat yang begitu mengerikan. Maka satu-satunya di atas rumah adalah keluarga kekaisaran. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, aku sudah mengatakannya. Terserah Anda untuk percaya atau tidak, tapi sekarang kami bekerja sama. Xie Tianyang mengangguk tegang. Ikuti aku. Zuo Fan mengeluarkan peta dan berjalan ke depan dengan 2 lainnya di belakang. Setelah setengah hari, Zuo Fan mencapai sungai. Dia memberi area itu sekali lagi dan mengangguk. Sue Ningsiang dan Xie Tianyang dipenuhi rasa ingin tahu. Tempat ini bahkan lebih jauh dari Golden Spring Pool, dan dekat perbatasan ke area kedua di pegunungan Albis. Albis Mountain Range dibagi menjadi 3 area berdasarkan seberapa berbahaya binatang spiritual itu. Area pertama adalah yang paling aman, dengan hanya binatang spiritual tingkat 1 dan 2 yang berkeliaran, dan tingkat 3 yang jarang. Ini cocok untuk pendirian yayasan dan pembudidaya kondensasi Qi untuk ditangkap sebagai hewan roh. Dan kolam mata air emas ada di area ini. Area kedua adalah area berburu harta karun, tempat di mana makhluk spiritual tingkat 3 dan 4 datang dan pergi sesuka hati. Memasukinya saat berada di bawah Bone Tempering Stage sama dengan kematian. Tapi area ini dipenuhi dengan binatang spiritual, tempat penting dari mana para ahli yang kuat mendapatkan hewan roh mereka. Area ketiga dianggap sebagai zona bahaya. Binatang spiritual di sini adalah tingkat 5 dan 6. Bahkan ahli Radiant Stage akan mati di sini. Dengan demikian, jika seseorang tidak memiliki kepercayaan mutlak pada kekuatannya, dia tidak akan menginjakkan kaki di sini. Zuo Fan sekarang berdiri di dekat perbatasan antara area pertama dan kedua. Begitu mereka memasuki area kedua, Sue Ningsiang, dengan kultivasi kondensasi Qi-nya, akan menemukan kematian mengintai di setiap sudut. Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, ini dia. Sue Ningsiang dan Xie Tianyang bingung, tetapi Zuo Fan melambai, saudara Tianyang, saya akan mengandalkan tikus burrowing Anda untuk menggali terowongan ke kolam mata air emas, lalu terus menggali sepanjang pola ini. Zuo Fan menunjuk ke peta, disinilah kolam mata air emas berada. Apa? Xie Tianyang berkata dengan terkejut, untuk menggali ke kolam mata air emas bukanlah masalah, tetapi untuk mengatur batu roh dan mengatur susunan, ini akan membutuhkan lebih dari 1000 perjalanan. Benar, tepatnya 3221. Zuo Fan mengangguk, tikus penggali itu kecil dan hanya bisa membawa 1 batu roh dalam 1 waktu.
Ini berarti dibutuhkan 3221 perjalanan untuk mengatur Larik di sekitar kolam mata air emas. Xie Tianyang tersentak dan Sue Ningxiang ternganga, kamu ingin bekerja sampai mati. Bahkan Burrowing Mouse sepertinya mengerti dan ambruk di bahu Xie Tianyang. Sial, Pang ini mengejar hidupku. Aku tidak bisa melakukan hal bodoh ini atau aku akan mati. Burrowing Mouse menutup matanya. Bahkan ketika jatuh dari bahu dan mendarat di atas batu, itu tidak akan membukanya, meskipun kedutannya melepaskannya. Zuo Fan menyeringai dan mengabaikan makhluk itu sambil berbicara dengan pemiliknya, waktu sangat penting. Diamond Sen bisa meletus kapan saja, jadi mintalah makhluk Anda untuk menginjaknya. Apakah tidak ada cara lain? Xie Tianyang bertanya dengan ekspresi serius. Zuo Fan tersenyum, jika kamu bisa merebut pasir berlian dari bawah hidung mereka, maka jadilah tamuku. Xie Tianyang menyaksikan makhluk tak bergerak di tanah dengan kasihan. Zuo Fan menambahkan insentif, ada lebih banyak Burrowing Mouse dari mana asalnya, tetapi untuk pasir berlian, hehehe, hanya jika Anda mendengarkan saya, Anda akan melakukan pembunuhan. Didorong, mata Xie Tianyang berkilat dan dia mengangguk, baik, itu hanya hewan roh tingkat 1. Siapa yang membutuhkannya? Hahaha. The Burrowing Mouse melompat berdiri dan memohon kepada pemiliknya dengan mata berkaca-kaca. Tuan, bagaimana Anda bisa begitu kejam? Aku akan bekerja sampai habis. Tapi Xie Tianyang terlalu jauh untuk memperhatikan gerakannya, karena dia dan Zuo Fan tampak seperti setan dengan seringai maniak pada makhluk malang itu. Sue Ningxiang memperhatikan si kecil yang suka diemong dan menyedihkan itu dan hatinya dipenuhi dengan cinta. Dia memeluknya dan menghiburnya saat dia memelototi kedua iblis itu. Tapi mengapa ada di antara mereka yang peduli dengan makhluk saat Diamond Sen dipertaruhkan? Seketika, di bawah sosok tuannya yang agung, Xie Tianyang, tikus Burrowing terpaksa menggali ke kolam mata air emas. Dalam 15 menit, pola baru mulai muncul di bawah kolam mata air emas, semuanya sesuai dengan rancangan besar Zuo Fan. Namun sesepuh yang ditempatkan di kolam mata air emas tidak menyadari semua yang terjadi tepat di bawah hidungnya. Ini hanyalah permulaan bagi Burrowing Mouse yang tertindas, yang dipaksa bekerja sendiri ke dalam tanah. Satu-satunya saat ketiganya melihatnya adalah ketika datang untuk batu roh berikutnya. Itu bisa mengambilnya pada awalnya, tetapi setelah selesai dengan 100 batu pertamanya, anjing itu lelah bahkan bulunya licin karena keringat. Sekitar perjalanan ke-500, makhluk itu terengah-engah. Hati Sue Ningxiang berdarah, ingin memberi pria malang itu istirahat. Tapi Zuo Fan dan Xie Tianyang berdiri seperti setan, seperti tuan tanah yang menghadap para petani, memastikan untuk membuat mereka mati kelelahan. Terutama Xie Tianyang, yang tidak memiliki apa-apa selain pasir berlian di kepalanya, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal sepele seperti membunuh hewan rohnya karena terlalu banyak bekerja. Hal ini mengakibatkan Burrowing Mouse melakukan perjalanan demi perjalanan dan Sue Ningxiang memberinya seteguk air secara diam-diam karena kasihan, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk meringankan neraka itu. Di mata si kecil, dia menjadi seorang dewi. Itu mulai membenci dirinya sendiri karena memilih dengan buruk. Pemiliknya baru saja mendengar 2 sen Raja Iblis Zuo Fan dan terpikat untuk mengirimnya ke kematiannya. Ketika keluar untuk terakhir kalinya, ia hampir bernafas terakhir. Sue Ningxiang memeluknya dan menghiburnya, membiarkannya merasakan kegembiraan seorang yang selamat. Zuo Fan tersenyum pada Xie Tianyang, lihat, sudah kubilang itu akan baik-baik saja. Xie Tianyang menghela nafas, ya, tapi orang ini akan sangat membenciku setelah ini. Tidak ada pilihan. Jika kami ingin memiliki Arai dalam waktu 3 hari, satu-satunya pilihan adalah pengorbanannya. Zuo Fan mengangkat bahu, jika dia benar-benar mati karena pekerjaan, maka dia tidak akan diperlakukan sebagai makhluk spiritual tingkat 1. Zuo Fan berdiri dan tangannya berkedip saat dia mengerahkan susunan lain di tepi sungai. Dengan isyarat tangan, batu roh di tanah menyala. Riak tak terlihat menyebar dan 2 larik, ribuan mil dari satu sama lain, sekarang terhubung. Pada saat yang hampir bersamaan, sesepuh di kolam mata air emas menggigil dan membuka matanya dengan curiga, apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba aku gelisah? Di sebelah aliran,
Zuofan mengungkapkan seringai jahat, hanya satu dorongan lagi. Ketika pasir berlian meletus, sesepuh lembah neraka akan mendapat kejutan dalam hidupnya, hehehe. Bersambung.